Salam Bapak Ibu yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Minggu 16 setelah Trinitatis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Pada minggu ini, firman Tuhan akan ditaburkan dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 8. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset," jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita mau memahami tentang cerita ini, sesungguhnya kita harus kembali ke belakang, secara khusus pada 1 Samuel pasal 18 dan terkhusus lagi 1 Samuel pasal 20. Di sana diceritakan tentang kisah antara kedekatan Daud dengan Yonatan yang merupakan anak daripada Saul. Ketika Saul berencana untuk membunuh Daud, maka yang membela ataupun yang melindunginya adalah anak daripada Saul sendiri yang bernama Yonatan. Setelah kejadian itu, banyak hal yang dilakukan. Maka pada pasal 20 pada 1 Samuel diterangkan ada janji setia antara Daud dengan Yonatan. Yonatan mengatakan, "Apabila engkau hidup, maka engkau harus menjaga keturunanku apabila setelah Tuhan memberikan tahtanya kepadamu." Dan janji itu dipegang teguh oleh Daud, sehingga ketika dia sudah menjadi raja, dia mencoba mencari yang merupakan keturunan daripada Saul. Sesungguhnya kalau dikatakan oleh Daud, apakah ada keturunan daripada Saul? Sesungguhnya keturunan Saul ataupun anak Saul ada 4. Yang pertama Yonatan, yang kedua Malkisua, yang ketiga Aminadab, dan yang keempat adalah Isihosep. Keempat ini merupakan anak daripada Saul. Namun Daud yang merupakan musuh daripada Saul setelah menjadi raja, dia mengatakan, "Apakah ada anak daripada keturunan daripada Saul yang masih hidup?"
ada di dalam dirinya menghilangkan rasa pahit ataupun kebencian kepada Saul, dan dia ingin menyelamatkan ataupun melakukan sesuatu kebaikan kepada keturunan daripada Saul. Sebenarnya kalau kita membaca dalam pasal 9 ayat 1 ini, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Daud tidak memiliki keyakinan bahwa ada anak Yonatan yang masih hidup. Namun dia tetap bertanya, apakah masih ada? Ternyata ada seorang yang bernama Mephiboset. Dia ini sebenarnya kalau kita baca dalam 1 Samuel 4 ayat 4, merupakan seorang yang dilarikan oleh hamba daripada Raja Saul. Ketika diketahui bahwa Saul dan Yonatan sudah mati, maka dicobalah untuk menyembunyikan Mephiboset. Dan ketika di tengah jalan dia terjatuh dan kakinya menjadi tidak bisa lagi berfungsi dua-duanya, sehingga dia menjadi orang yang pincang. Ketika ditanyakan apakah masih ada seorang hamba daripada Saul yang bernama Ziba menerangkan tentang bahwa ada yang bernama Mephiboset yang masih hidup, yang merupakan anak langsung daripada Yonatan. Sesuatu yang mengharukan tentunya bagi Daud yang mengingat terhadap janjinya, yang mengingat terhadap ikrarnya kepada Yonatan, persaudaraan yang begitu kuat, di mana Yonatan mau mengorbankan dirinya demi saudaranya itu, sahabatnya itu Daud. Dan ketika sudah dinyatakan bahwa ada Mephiboset, maka Daud mengatakan, bawalah dia kemari. Kalau kita membaca pada pasal ayat 3, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang catat kakinya. Langsung diterangkan di sana bahwa Mephiboset ini adalah seorang yang disabilitas, yang cacat kakinya. Kenapa harus diterangkan demikian? Tidak sangat jelas diterangkan mengapa harus diungkapkan ini pada ayat 3. Namun kemungkinan orang ataupun kemungkinan posisi daripada Mephiboset ini adalah orang yang tidak diperhitungkan dulunya, orang yang tidak dianggap oleh bangsa Israel pada saat itu. Namun pada ayat 4 ternyata raja kepadanya, dia ada di rumah Mahir bin Amel di Lobser. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amel dari Lodebar. Maka dipanggillah untuk diambil. Sampai di sini ceritanya adalah masih biasa-biasa saja, karena di mana ada kemungkinan sesuatu tindakan yang biasa-biasa yang akan dilakukan oleh Daud kepada Mephiboset. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, setelah kita membaca pada ayat 6 dan ayat 7 secara khusus, maka kita akan lihat di mana letak daripada janji dan kasih setia dan juga proteksi yang dilakukan oleh Daud kepada anak daripada Yonatan itu. Dia mengatakan, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Mari kita bayangkan seorang yang dulunya adalah seorang keturunan raja, namun setelah menjadi manusia orang biasa, kemudian datang menghadap raja. Pasti di dalam pikirannya dia mengetahui bahwa ada permusuhan antara Daud dengan yang menjadi orang tua ataupun neneknya sendiri, kakeknya sendiri, yaitu Saul. Sehingga ketakutan pasti muncul dalam dirinya. Di dalam ayat 6 dia mengatakan, dia sujud dan menyembah. Kata Daud,
Mefiboset jawabnya, ini hambamu Tuanku. Dia langsung mengatakan, aku adalah hambamu Tuanku. Aku adalah hamba. Ada sebuah kepasrahan, ada sebuah pernyataan di mana dirinya merupakan seorang yang rendah. Kemudian kalau kita langkah kepada ayat 8, sangat jelas. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Dia sudah merasakan dirinya adalah orang yang tidak diperhitungkan, orang yang tidak dihitung oleh orang pada kebanyakan. Namun pada ayat 7 kita melihat bagaimana sikap daripada Daud terhadap janji ataupun kesetiaannya kepada saudara ataupun kepada sahabatnya Yonatan tersebut. Dalam ayat 7 kita lihat, kemudian berkatalah Daud kepadanya, jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan. Ada sebuah ungkapan, jangan takut, sebab aku akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan. Perasaan takut ada perasaan menjadi was-was terhadap dirinya. Namun kata Daud yang pertama adalah jangan takut. Daud memposisikan dirinya adalah sebagai orang yang memahami dan mengerti keberadaan daripada Mefiboset. Dia berusaha untuk menenangkan perasaannya. Dia hadir sebagai pemberi proteksi, pemberi kenyamanan kepada Mefiboset. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Daud melakukan ini, oleh karena dia mengingat persahabatannya kepada Yonatan, maka dia langsung hadir sebagai pemberi kenyamanan, pemberi proteksi. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita hidup di dalam kasih, hidup di dalam perdamaian, hidup di dalam janji setia kepada Allah, maka kita harus hadir sebagai pemberi proteksi, pemberi kenyamanan, pemberi kekuatan bagi orang yang lemah dan terabaikan. Mari kita bayangkan betapa lama Mefiboset itu merasa sendirian, terisolasi oleh karena ada perasaan dikejar, ada ketakutan. Kemudian dia memiliki kekurangan. Namun datang Daud mengatakan, engkau jangan takut. Dia diberi kenyamanan, dia diberi kekuatan, dia diberikan percaya diri. Dan yang kedua yang dikatakan oleh Daud adalah, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu. Kalimat yang kedua ini yang mau diterangkan adalah bahwa selain daripada proteksi yang dilakukan oleh Daud, dia menjamin juga tentang kehidupannya. Dia menjamin tentang kehidupan. Ada pemeliharaan yang dilakukan oleh Daud kepada Mefiboset. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kelangsungan hidup merupakan sesuatu yang penting bagi Mefiboset. Pasti dia memiliki sesuatu perasaan akan krisis kehidupan, karena ada diri perasaan dikejar, ada perasaan di mana hartanya sudah diambil oleh orang lain. Namun oleh karena ada seorang Daud yang peduli dan mengingat terhadap janji setia, maka dia memberi pemeliharaan. Dia mengatakan harta yang dimiliki oleh neneknya akan dikembalikan kepadanya. Kepedulian yang demikian merupakan kepedulian yang didasarkan oleh karena pengenalan terhadap Allah di dalam kehidupan kita. Banyak orang di dalam kehidupannya, ketika sudah menjadi memiliki harta, dia akan menjadi memeras harta orang lain. Dia akan menjadi menguasai harta yang bukan miliknya. Namun yang dilakukan oleh Daud adalah mengembalikan harta itu kepada orang yang berhak memilikinya. Pemahaman ini mengingatkan kita
akan perlunya kepedulian terhadap sesama manusia. Adanya sesuatu kepedulian yang dilakukan, yang didasarkan kepada ketika kita memiliki, mari menjadi sharing dan memberikan hak orang lain sebagaimana yang seharusnya. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Daud adalah, engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Makan sehidangan dengan raja yang pasti memiliki posisi tawar. Kalau dikatakan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku, maka diberikan posisi. Sesungguhnya ada alasan daripada Daud untuk malu memberikan posisi kepada Mephiboset. Kenapa? Karena Mephiboset yang pertama adalah cucu daripada orang yang ingin membunuh dia. Yang kedua, Mephiboset itu adalah seorang yang memiliki kekurangan secara kesehatan. Namun Daud memberikan posisi untuk menjadi sama di dalam posisi makan ataupun orang yang dekat dengan Daud. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pemahaman ini mengingatkan kita, jangan lihat kelemahan orang lain, jangan lihat kekurangan orang lain, jangan nilai orang lain dari keberadaannya, tapi lihatlah atas apa anugerah yang Tuhan berikan kepadamu, sehingga engkau menjadi saluran berkat bagi orang yang berkekurangan dan orang yang tidak mampu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini sesungguhnya mengingatkan kita. Firman ini mau memberikan pemahaman bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetaplah ingat terhadap janji setia. Sebagaimana Daud mengingat terhadap janji setianya kepada Jonathan, demikian hendaknya orang percaya teringat dan memegang teguh kepada janji setia. Sebagaimana Daud adalah orang yang memberikan proteksi ataupun pengamanan bagi orang yang merasa was-was, yang bagi orang yang merasa terkejar-kejar, bagi orang yang merasa tidak mampu, maka marilah hadir sebagai orang yang memberi proteksi dalam kehidupan kita. Sebagaimana Daud memberikan pemeliharaan ataupun kebutuhan daripada Mephiboset oleh karena dia sudah memiliki posisi. Demikian hendaknya kita dari apa yang sudah diberikan Allah bagi kita, mari menjadi memelihara orang, hak orang lain, menjaga hak orang lain sehingga dia bisa menikmati haknya, bukan menjadi merampas daripada hak orang lain. Dan yang ketiga, kita belajar juga daripada Daud agar memberikan posisi kepada orang yang di dalam berhak mendapatkan posisi. Mephiboset secara keturunan berhak untuk mendapat posisi. Namun di dalam pemahaman bangsa pada saat itu, karena dia adalah merupakan seorang yang dikejar-kejar, merasa seorang yang terbayangi, dan seorang yang memiliki kekurangan, maka dia akan jauh daripada umum. Namun diambil dan didekatkan oleh Daud, dekat dengan dia sehingga memiliki posisi. Demikianlah kita hendaknya dalam kehidupan kita. Jangan pandang bulu, tapi lihatlah orang yang ditolong sesuai dengan kasih karunia yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kita, firman ini mau menyegarkan kita agar kasih setia, janji setia akan tetap mengalir dalam kehidupan kita, dan kita akan menjadi solusi bagi orang lain, karena orang lain membutuhkan pertolongan daripada orang-orang yang dekat dengan Allah. Oleh karena itu, mari hidup di dalam kasih setia Allah. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu kami diingatkan agar kami hidup di dalam kasih setia, hidup di dalam janji setia Tuhan, dan kami menjadi orang yang peduli dan membebaskan daripada pergumulan dan persoalan orang lain. Tuhan, kuatkan kami melakukan
sesuai dengan firman dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.